semangat belajar. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ermika Simangunsong dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita masuk ke peluang bagian ketiga yang akan membahas permutasi. Baiklah anak sekalian, semoga penjelasan dan contoh soal yang akan kita pelajari bersama dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas permutasi. Nah, mengulas pembelajaran kita sebelumnya bahwa kaidah pencacahan itu terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah filling slots atau aturan pengisian tempat kosong, kemudian permutasi dan kombinasi. Nah, kali ini kita akan membahas kaidah pencacahan untuk permutasi. Oke, sebelum kita membahas contoh soal, kita harus tahu bahwa apa itu yang disebut dengan permutasi. Oke, di layar gadgetmu bisa kamu baca bahwa jika terdapat suatu himpunan dengan n unsur yang berlainan, maka banyaknya susunan atau cara pengurutan dari semua atau sebagian unsur dinamakan permutasi. Unsur-unsur tersebut tidak boleh berulang kecuali dinyatakan secara khusus. Oke, jadi permutasi ini juga untuk unsur-unsur yang tidak boleh berulang kecuali memang soalnya atau konteks soalnya ada khusus menyatakan bahwa soal itu boleh ada pengulangan unsur. Oke. Nah, berarti permutasi ini erat kaitannya dengan filling slot ya, karena filling slot itu juga ada kategorinya yang dimana apabila sudah terpilih di slot yang pertama maka tidak boleh terpilih di slot yang kedua. Sehingga permutasi itu erat kaitannya dengan filling slot. Nah, kemudian coba kita lihat. Nah, permutasi ini adalah cara pengurutan di mana nantinya AB tidak sama dengan BA. AB tidak sama dengan BA. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Ketua dan sekretaris adalah Ani dan Budi. Maka ketuanya adalah Ani dan sekretarisnya adalah Budi. Nah, tetapi kalau pernyataan itu saya buat menjadi ketua dan sekretaris adalah Budi dan Ani. Nah, sekarang yang menjadi ketuanya adalah si Budi dan yang menjadi sekretarisnya adalah si Ani. Nah, itu dia. Kalau permutasi itu urutan itu penting. AB itu tidak sama dengan BA. Atau kalau di angka gitu ya, angka itu kan 1, 2 tidak sama nilainya dengan 21. Jadi letak urutan itu sangat berpengaruh untuk permutasi. Oke? Nah, kemudian kita akan bahas permutasi tadi kan dikategorikan boleh sebagian, boleh semua. Oke, kita bahas dulu untuk yang sebagian. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda, artinya menyusun sebagian unsur dari keseluruhan unsur yang tersedia. Maka dinyatakan permutasi R dari N. Permutasi R dari N adalah N faktorial dibagi dengan N kurang R difaktorialkan, di mana R lebih kecil atau sama dengan N. Nah, kita akan belajar teknis penggunaan rumus dari permutasi itu sendiri. Permutasi 5 dari 6. Maka cara memakai bentuk umumnya adalah 6 faktorial dibagi 6 kurang 5 difaktorialkan sama dengan 6 faktorial bagi 1 faktorial sama dengan 6 faktorial bagi 1. Nah, 6 faktorial itu adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka ada hitungannya 6 faktorial itu nilainya setara dengan 720. Kemudian soal yang kedua, permutasi 3 dari 7. Menyusun 3 unsur dari 7 unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutan. Begitu dia kalau misalnya didefinisikan. Sehingga
7 faktorial dibagi dengan 7 kurang 3 difaktorialkan. Sama dengan 7 faktorial bagi 4 faktorial. Ini 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial bagi 4 faktorial. Oke, ini 4 faktorialnya boleh kita coret. Sisanya sama dengan 7 kali 6 kali 5 berarti 210. Kemudian permutasi 2 dari 5. Kalau didefinisikan, menyusun 2 unsur dari 5 unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutan. Sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 difaktorialkan sama dengan 5 faktorial bagi 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial bagi 3 faktorial. Ini 3 faktorialnya boleh kita coret. Hasilnya sama dengan 20. Kemudian permutasi 5 dari 8, menyusun 5 atau mengurutkan 5 unsur dari 8 unsur yang berbeda. Sebanyak 8 faktorial dibagi 8 kurang 5 difaktorialkan sama dengan 8 faktorial bagi 3 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kemudian kali 4 kali 3 faktorial bagi 3 faktorial. 3 faktorialnya boleh kita coret sehingga kita tinggal mengalihkan hasilnya dari 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4, 5 kali 4 20, 20 kali 6 120, 120 kali 7 840, 840 kali 672. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk kategori soal cerita, berapa banyak cara pemilihan ketua dan sekretaris OSIS dari 7 calon anggota OSIS? Nah, kita tahu bahwa pasangan ketua dan sekretaris itu mementingkan urutan. Jadi kalau saya ulang tadi, pasangan ketua dan sekretaris adalah Ani dan Budi. Berarti si Ani ketua, si Budi sekretaris. Tapi kalau misalnya saya tukar posisinya, pasangan ketua dan sekretaris adalah Budi dan Ani. Maka sekarang yang menjadi ketuanya adalah si Budi dan yang menjadi sekretarisnya adalah si Ani. Gitu ya, jadi sangat mementingkan urutan. Ingat, pada permutasi AB tidak sama dengan BA. Atau simpelnya kalau dia bentuk angka 12 itu tidak sama nilainya dengan 21. Oke, nah berarti kalau kita mau kerjakan soal ini dengan cara permutasi, berarti permutasi 2 dari 7 sama dengan, nah kenapa 2? Kenapa 2? Karena ada dua formasi ada dua formasi atau ada dua pemilihan, yaitu pemilihan ketua dan sekretaris. Makanya itu 2 dari 7. Kenapa 7? Karena memang ada 7 calonnya. Sehingga kalau kita selesaikan dengan cara permutasi, 7 faktorial dibagi 7 kurang 2 difaktorialkan sama dengan 7 faktorial bagi 5 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial bagi 5 faktorial. Oke, 5 faktorialnya boleh kita coret. Kita bagikan, itu habis. Maka 7 kali 6 adalah 42. Nah, seperti saya bilang di awal tadi bahwa permutasi ini boleh dikerjakan dengan filling slot. Oke, ini dengan cara permutasi hasilnya 42. Nah, kita akan kerjakan dengan cara aturan filling slot. Nah, karena ada dua kategori yang akan kita pilih, maka harus kita sediakan 2 slot. Kita sediakan 2 slot. Slot yang pertama untuk slot ketua, kemudian slot yang kedua untuk sekretarisnya. Oke. Nah, untuk pemilihan ketua itu ada sebanyak 7 calon. Terpilih 1 ketua, maka tinggal
6 calon lagi untuk kita pilih menjadi sekretaris, sehingga banyak pilihannya adalah 7 kali 6 sama dengan 42. Jadi hasil dari permutasi dan filling slot itu sama. Oke ya. Kemudian yang ketiga, dari angka 1, 2, 3 sampai 9 akan disusun bilangan-bilangan yang terdiri dari 2 angka yang berbeda. Nah, ini ada kata berbeda ini ya. Berbeda, maka banyaknya susunan yang mungkin terjadi adalah titik-titik. Nah, 2 angka yang mau kita susun dari 9 angka yang tersedia. Kalau kita mau kerjakan dengan cara permutasi, maka permutasi 2 dari 9 sama dengan 9 faktorial. 9 faktorial dibagi 9 kurang 2 difaktorialkan sama dengan 9 faktorial bagi 7 faktorial. Jadi 9 kali 8 kali 7 faktorial bagi 7 faktorial. 7 faktorial bagi 7 faktorial itu 1, maka sisa hitungannya adalah 9 kali 8 sama dengan 72. Ini kalau kita selesaikan dengan permutasi. Nah, bagaimana kalau ini kita kerjakan dengan aturan filling slot? Akan dibentuk 2 angka yang berbeda, sehingga slot yang kita sediakan itu harus 2 slot. Oke. Kemudian total unsur yang mau dipilih, total angka yang mau dipilih adalah 9. Nah, di slot pertama itu ada sebanyak 9 pilihan angka, terpilih 1, maka sisanya tinggal 8. Karena apa? Kenapa berkurang 1? Karena memang tidak ada unsur yang berulang atau harus berbeda unsurnya. Sehingga banyaknya angka yang tersusun adalah 9 kali 8 sama dengan 72. Nah, kalau kita cek hasil dari hitungan permutasi dengan filling slot itu sama. Oke? Baiklah anak sekalian. Baik, setelah kita membahas permutasi sebagian, kita lanjut dengan permutasi keseluruhan. Nah, permutasi keseluruhan adalah menyusun n unsur yang berbeda. Jadi kalau yang tersedia sebanyak n unsur, maka kita susun atau kita urutkan keseluruhan unsur yang ada. Berbeda tadi kalau misalnya sebagian. Jadi kalau permutasi sebagian itu, misalnya ada 10 unsur yang tersedia, yang mau kita urutkan, yang mau kita susun itu lebih kecil dari 10. Bisa saja 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau unsur keseluruhan, apabila tersedia 10 unsur, maka 10 unsurnya harus kita urutkan. Maka 10 unsurnya harus kita susun. Oke? Nah, untuk formulasi permutasi keseluruhan itu sendiri adalah permutasi n dari n, di mana nanti hasilnya adalah n kali n kurang 1 kali n kurang 2 dan seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1, atau boleh kita simpulkan bahwa permutasi keseluruhan itu nilainya sama dengan n faktorial. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama untuk permutasi keseluruhan. Tentukan banyaknya cara untuk menyusun huruf-huruf BOLA. Kalau kita lihat, unsur yang tersedia ini haruslah berbeda ya. Sesuai dengan kategorinya, permutasi keseluruhan itu menyusun n unsur yang berbeda. Kalau kita lihat ada huruf BOLA, berarti ada 4 huruf yang berbeda. Bagaimana cara kita mengurutkan atau cara kita menentukan berapa banyak susunan huruf BOLA ini? Nah, karena mau disusun keseluruhan, kategorinya ada 4 huruf, maka banyaknya cara itu ada sebanyak 4 faktorial. Atau boleh kita buat dulu rumus permutasinya. Permutasi 4 dari 4 sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Oke, kalau misalnya kita pakai filling slot, gitu ya, karena permutasi juga boleh dikerjakan dengan cara filling slot. Nah, kita mau nyusun huruf BOLA, kita mau nyusun keseluruhannya, kan begitu kan? Karena ada 4 huruf,
yang mau kita susun, maka slot yang kita sediakan juga harus 4. Slot yang kita sediakan juga harus 4. Oke, maka kita akan isi setiap slotnya. Slot yang pertama itu ada sebanyak 4 pilihan angka, terpilih 1 tinggal 3, terpilih 1 tinggal 2, terpilih 1 tinggal 1, maka hasilnya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya juga 24 angka. Oke, jika ada 4 huruf yang mau disusun, maka kalau permutasi 4 dari 4, kalau mau pakai filling slot, sediakan 4 slotnya. Oke, banyak slot itu sesuai dengan banyak unsur yang tersedia di soal. Oke. Kemudian contoh yang kedua, terdapat buah mangga, jeruk, apel, dan salak. Berarti ada 4 jenis buah yang berbeda. Masing-masing satu buah akan disusun berjajar. Banyaknya susunan yang dapat dibentuk dari buah-buahan tersebut adalah, kita mau susun 4 jenis buah. Kalau kita mau buat permutasinya, maka permutasi 4 dari 4. Itu nilainya juga 4 faktorial ya, yang juga nilainya adalah 24. Kalau misalnya kita mau mengerjakan filling slot, maka caranya sama seperti yang sebelumnya, sediakan 4 slot. Kemudian ini kebetulan unsurnya sama-sama 4 jumlahnya. Kemudian sediakan 4 slot, nah juga slot pertama 4, 3, 2, 1. Hasilnya juga 24. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita mengenai permutasi, baik itu permutasi sebagian dan permutasi keseluruhan, di mana soal-soal permutasi ini boleh kita kerjakan dengan cara filling slot. Ingat, untuk permutasi itu AB tidak sama dengan BA. Atau boleh kalau kita susun ke angka bahwa angka 12 tidak sama nilainya dengan angka 21. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.